Nah, di antara keutamaan ayat kursi atau berhubungan dengan masalah ayat yang paling agung ini, ada sebuah riwayat bahwasanya pernah pertanyaan diajukan oleh Rasulullah SAW kepada Ubay bin Ka'ab, ya, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Maka Ubay menjawab, ayat kursi. Maka beliau SAW menepuk dada Ubay, kemudian mengatakan, wahai Abu Munzir, sesungguhnya engkau berbahagia dengan ilmu yang telah engkau miliki. Hadis ini riwayat Muslim. Ya. Artinya dengan mengetahui saja, Ubay radhiyallahu anhu mengetahui bahwasanya ayat kursi adalah ayat teragung, sudah cukup Nabi SAW memujinya dan mengatakan, ya, sesungguhnya engkau berbahagia. Artinya makna hidup akan berbahagia, dunia dan akhirat, dengan ilmu yang kau miliki. Artinya dengan kau fahami saja ayat kursi ini, itu udah luar biasa. Karena mengandung sifat-sifat, ya, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid. Dan yang membuat dia agung, sebagaimana sebagian ulama mengatakan, salah satunya adalah karena ada dua sifat Allah. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Zat yang maha hidup dan yang maha terus-menerus mengurus makhluknya. Ada juga sebuah hadis, ya, yang dihasankan oleh sebagian ulama tentang lafaz istighfar. Yang kata Nabi SAW sampai membaca astaghfirullahil azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada al-hayyul qayyum wa atubu ilai, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Ini kena ada sifat al-hayyu al-qayyum. Nah, ini kurang lebih keutamaan, ya, dari ayat kursi, yaitu ayat yang paling agung. Selanjutnya teman-teman, itu kalau yang pertama. Yang kedua, dia adalah melebihi langit dan bumi. Ya, maksudnya kadarnya. Kalau Anda lihat bumi, langit dan bumi ini besar sekali dan segala macam fasilitas. Ayat kursi satu ini sudah cukup untuk menyaingi semua itu. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Tirmidzi, ya. Kata beliau, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi. Karena dalam ayat kursi terdapat, ya, atau ayat tersebut mencakup nama dan sifat Allah. Sufyan ats-Tsauri berkata menanggapi hadis ini, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, sedangkan kalamullah itu lebih agung daripada ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Ini salah satu makna yang bisa difahami kenapa dikatakan ayat kursi lebih agung daripada langit dan bumi. Tapi bisa saja yang dimaksud dalam hadis ini adalah ayat kursi kalau dibaca sekali saja, itu sudah punya keutamaan yang sangat besar. Lebih baik daripada orang yang memiliki langit dan bumi. Karena kan kita temukan sering kali ada hadis Nabi SAW begitu, ya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Contoh misalnya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya. Maksudnya antara azan dan iqamah subuh, sunnatul fajr. Kata Nabi SAW, rakaati fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, ya, sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kan itu luar biasa gitu, ya. Kemudian yang ketiga, dia termasuk zikir yang ditekankan selepas sholat, ya. Dan jaminannya surga. Artinya ayat ini membawa ke surga. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat. Satu ayat loh ini, ayat kursi ini. Satu ayat. Al-Baqarah 255. Maka tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Tentu maksudnya adalah sholat, ya. Karena dikatakan barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat. Wajib 5 waktu ini. Baca ayat kursi. Jadi sholat dulu kemudian baca ayat kursi, ya. Maka tidak ada yang menghalangi dia masuk dalam surga kecuali kematian, ya. Jadi ini satu hal yang luar biasa gitu. Dan ini kita ambil dari tafsir ayat kursi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin, ya, tentang masalah 4 keutamaan ayat kursi ini.